mengikuti kegiatan lomba literasi ya, dalam rangka untuk meningkatkan minat baca siswa ya, minat baca siswa yang untuk nilai raport pendidikan itu adalah sangat penting. Nah, ini salah satunya adalah kita mengikuti kegiatan lomba literasi, di mana pada kegiatan tersebut ini tuntutannya adalah kita mengikuti kegiatan webinar. Nah, webinar itu berarti seminar yang berada di web ya, secara online atau secara daring. Nah, ini ada 3 teman kalian ya yang mengikuti kegiatan webinar di hari Sabtu, dimulai pada hari Sabtu kemarin tanggal 16 Maret 2024. Yang pertama adalah Mbak Cahya, ini dari kelas 9D. Kemudian yang kedua Mbak Sanwa, ini belum ada. Oh, sedang remedi. Yang ketiga adalah Aska dari kelas 8E ya. Nah, ketiganya ini sudah mulai mengikuti kegiatan webinar dan hasilnya ini perlu diaksi nyatakan. Nah, diaksi nyatakan ini supaya bisa tidak hanya 3 orang saja yang mengetahui, tapi diharapkan semua siswa ya, semua warga SMP Negeri 1 Kembaran. Jadi berbagi ilmu, berbagi pengalaman apa yang sudah diperolehnya, yang nantinya itu bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Jadi nanti kalian bisa menyimak apa yang disampaikan oleh kedua teman kalian ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu kalian tanyakan ya, nanti silakan kalian tanyakan ya. Pokoknya nanti kita sharing ya, sharing apa yang sudah ada, yang sudah diperoleh oleh teman kalian, nanti semuanya bisa dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sangatlah penting ya, apa yang diperolehnya itu sangatlah penting, yang ada di sekitar kita. Ya, ada di sekitar kita, apalagi kita berada di era digitalisasi. Nah, untuk itu kita langsung saja menyimak apa yang disampaikan oleh ketiga teman kalian. Ya, nanti tidak apa-apa, nanti jam ke-6 kalian mungkin agak terlambat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan saya serahkan sebelumnya kepada ketiga teman kalian. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk fokus. Ya, tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Mendengar. Sungguh-sungguh. Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya juga ya, semangat ya walaupun puasa. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pokok sukses. Pokok sukses. Pokok sukses. Berdiri coba. Berdiri Pak. Puasa semangat. Coba
jangan menentukan lagi puasa. Semua orang puasa ya. Jadi jangan dokter yang sedang puasa. Apa kabar? Alhamdulillah. Sukses. 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 Kami yang belum semangat nanti maju di sini. Semangat, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah. Sukses. 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 Baik, terima kasih. Ya, jangan menunjukkan sedang puasanya ya. Semuanya orang lemes. Kalau puasa sudah tahu pasti lemes, tapi jangan ditunjukkan. Jangan ditunjukkan lemesnya. Yang melihat sudah senang. Bapak Ibu guru, kalau kamu lagi pelajaran lemes pasti nggak senang. Temanmu juga kamu melihat lemes-lemesan juga nggak senang. Orang kamu juga pasti nggak senang. Yang semangat ya, yang biasa. Ya, latihan itu memang perlu proses. Ya, anak-anak. Terima kasih kalian juga bersedia untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu kegiatan tentang lomba literasi artinya gitu ya, lomba literasi. Ini sangat penting sampai bertingkat nasional ya. Ini pesertanya ya, Mbak Cahya, Mbak Zahwa dan Mas Aska. Tepuk tangan dulu untuk coba ini teman kalian 36 ini adalah anak terbaik ya untuk bidang literasi. Ini kesempatan langka ya, ini saya pesan pada bertiga dulu ya. Kesempatan langka dan kesempatan emas tidak tunggal dua kali, apalagi Mbak Cahya juga 9 pasti tidak akan mengalami lagi lomba lomba. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Ini bergengsi sekali ya lomba ini ya, literasi sampai tingkat nasional. Nanti kalian akan kalau juara diberi penghargaan oleh Menteri apa Bu? Menteri Sosial, jutaan rupiah ya. Hadiahnya jutaan rupiah betul. Dan apalagi bacanya nanti mau melanjutkan ke sekolah judi itu sertifikatnya piagam sangat dibutuhkan. Nah, oleh karena itu ini perlu didukung ya. Kalian sebagai perwakilan kelas, ya, sebagai perwakilan kelas terlibat dalam kegiatan lomba literasi ini. Karena durasinya panjang, durasinya cukup panjang, sehingga semua dilibatkan. Dan itu kan ketentuannya lomba seperti itu. Jadi apa yang nanti disampaikan oleh Mbak Ani, teman kali bertiga disimak, kemudian apa yang tidak lanjutnya, misalkan harus ngapa, kalian harus bersedia ya? Bersedia? Jawab, bersedia? Bersedia dan sanggup ya untuk menjadikan SMP 1 Kembaran nanti juara lomba literasi nasional. Betul, ini sangat bergengsi ya, sangat prestis. Tetapi nggak usah jadi beban ya Mbak, Mas Aska dan Mbak Jama ya, yang pokoknya ikuti. Dan ujungnya adalah pakar literasi ya. Pakar itu ahli literasi, artinya gerakannya adalah gerakan Germa Sabu Gedebuk. Kamu tahu, pernah dengar kamu paham tentang Germa Sabu Gedebuk? Jawab, paham nggak? SMP 1 Kembaran itu punya inovasi namanya Germa Sabu Gedebuk. Coba kamu ulangi kata Bapak. Germa Sabu Gedebuk. Germa Sabu Gedebuk itu singkatan dari gerakan remen maos. Ini bahasa Jawanya. Gerakan remen maos sayang buku dan sedekah buku. Coba ulangi. Gerakan remen maos sayang buku dan sedekah buku. Ulangi coba, gerakan disingkat apa? Ini penciptanya ini di depan kalian, penciptanya Bu Segi ya. Nah, sehingga Bapak sangat optimis dengan Kembaran nanti bisa juara sampai tingkat nasional. Karena ketentuannya harus melibatkan banyak siswa, termasuk kalian. Nanti silakan apa-apa yang ditugasi oleh teman bertiga dan Bapak Ibu guru pembimbing
pendamping, tolong diikuti ya. Dan durasinya cukup panjang sampai bulan apa kok? Sampai bulan Juni lombanya. Tapi nggak apa-apa, itu memang aturannya begitu, ikuti saja. Banyak manfaatnya ya. Kalian nanti punya pengalaman dengan teman politika ini. Semuanya sudah baca nggak? Kamu sudah baca? Hanya baca aja ya? Ya nggak apa-apa, ini sudah terpilih lah. Jadi kurang apa sih untuk memilih ya? Jadi banyak tentang literasi pasti bermanfaat ya, tidak ada yang sia-sia di sana. Saya kira itu aja nanti ya. Tetap semangat walaupun di bulan puasa dan jaga kesehatan. Jangan usahakan tidak sampai sakit. Kamu ini kendala anak-anak, bukan anak saya. Saya sudah SMA kelas 1 tapi kalau makan sahur susah. Kamu susah juga. Jangan susah ya. Gini. Memang itu kondisi tubuh belum siap untuk makan. Itu semua orang alami. Tapi dengan kesadaran bahwa kalau saya makan sahur satu berpahala. Itu perintah Allah ya, perintah Rasul ya. Jadi harus sahur. Dan ingat, tubuh dalam keseharian 14 jam itu dari jam setengah 4 atau jam 4 sampai jam 6 sore kan 14 jam itu perlu energi, nutrisi, energi supaya kamu bisa jalan, supaya kamu bisa melihat, supaya kamu bisa ngomong. Perlu apa? Nutrisi, dan jadinya nanti energi itu diperoleh dari apa? Dari apa? Makanan, Mbak, dari minuman. Itu kamu pahami itu dulu, sehingga nanti kamu nggak rasa-rasa sahur. Kalau buka sih pasti orang cuma seneng buka ya. Kalau buka nggak usah diomong, sahur ini sahur yang penting. Ya, jadi itu pahami. Dan tidak jadi sakit. Ingat, kalau tubuh kita kurang nutrisi, kurang energi, nanti kuman, bakteri. Ingat, di dalam tubuh itu ada bakteri. Di dalam saluran pernapasan itu ada bakteri. Cuma daya tahan tubuh yang kalau kamu kuat, maka bakteri atau virus itu tidak mampu melawan antibodi ya. Tapi kalau kamu nggak makan, daya tahanmu lemah, mudah sakit, gampang sakit flu, gampang pusing, gitu ya. Ini motivasi saya supaya kamu makan sahurnya, makan yang banyak sahurnya ya. Sahurnya yang banyak nasi, terutama jangan mie. Ini saya tahu ini mesti pada malas sahur ini. Nanti menggejala, di iklan TV juga ada yang iklannya malas sahur ya. Tapi kan itu kan karena untuk menambah. Terus dia kalau diiklan itu energen kan, energen. Kamu doyan energen nggak? Ya kalau kamu doyan energen bisa. Kita itu bukan promosi ya Bu. Tapi energen itu memang kan dari sereal, susu dari sereal itu memang bagus untuk energi lagi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas beliau dan motivasi untuk anak-anak. Ya, anak-anak tetap semangat ya, walaupun di bulan puasa, sedang puasa, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ya, terima kasih Bapak. Selamat mengikuti kegiatan ya. Ya, terima kasih. Ya, nanti sampai selesai ini. Selamat ya. Semangat sampai nasional tahun ini. Ya, anak-anakku, ini kita mulai saja untuk penyampaian sosialisasi pentingnya kesehatan mental dan gigi di era digitalisasi. Karena kita tidak lepas dari gadget ya, kalian dari bangun tidur ya pas libur, nah pasti sampai menjelang tidur tidak lepas dari memegang HP ya Pak ya? Iya, nah ini nanti kalian akan mendengar kira-kira apa saja yang disampaikan oleh rekan kalian ya, 3 orang ini nanti akan menyampaikan ya betapa pentingnya kesehatan ya, terutama kesehatan mental
ya pada era digitalisasi ini. Nah, kita mulai dari siapa? Dari Askaga Nisa. Oh, dari Aska, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan menjelaskan tentang pentingnya kesehatan mental dan gigi di era digital. Ada yang sudah tahu? Jelaskan dong. Apakah kesehatan mental berpengaruh terhadap kesehatan gigi? Kesehatan mental dan kesehatan gigi adalah aspek penting dalam kesejahteraan seseorang, dan keduanya memiliki dampak yang saling mempengaruhi dalam upaya menjaga kesehatan secara keseluruhan kita. Perlu memahami hubungan dan menjaga keduanya dengan baik. Menurut Snapel dan Kertin menunjukkan berbagai hubungan antara kesehatan mental dan gigi yang masing-masing berdampak suatu sama lain. Masalah kesehatan gigi dapat berdampak pada kualitas hidup seseorang dan memperburuk masalah kesehatan mental. Misalnya ketika seseorang memiliki kesehatan buruk, hal ini dapat berdampak pada pola makan, ucapan, dan harga diri mereka, serta menyebabkan kurangnya interaksi sosial yang selanjutnya membahayakan kesejahteraan mental. Pengertian definisi sehat ialah keadaan seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial, dan bukan sekedar terbesar dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik dan mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri yang dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Peran keluarga memainkan peran besar dalam kesehatan mental pada anak, antara lain memberikan pujian pada anak, menetapkan tujuan yang realistis, menyelaraskan perkataan dan perbuatan, menghindari komentar sarkastik, menyemangati dan motivasi anak, memperhatikan tugas perkembangan anak. Terima kasih, dan saya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang cantik. Faktor penyebab gangguan jiwa adalah 1. Faktor genetik, 2. Pola hidup tidak sehat, 3. Stres kehidupan, 4. Pelecehan seksual, 5. Faktor psikologis, 6. Pengalaman traumatis, dan 8. Trauma masa kecil. Contoh gangguan jiwa pada kehidupan sehari-hari adalah siswa berprestasi jadi korban trafficking, siswa SMA mencuci motor, siswa SMP merampok, guru mencabuli siswa. Remaja Indonesia dan kesehatan mental. Survei Indonesia pada 2022 menemukan bahwa sepertiga dari anak atau remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam setahun belakangan. Berikut data-datanya. Total 34,9% setara 15 juta jiwa. Laki-laki 10-13 tahun 36,1%. Laki-laki 14-17 tahun 33,0%. Perempuan 10-13 tahun 34,3%. Perempuan 14 tahun sampai 17 tahun 36,2%. Tipe masalah kesehatan mental. Depresi 5,3%, yaitu stres pasca trauma 1,8%. Kecemasan
26,7%, masalah perilaku 2,4%, suicidal 1,4%, hiperaktivitas 10,6%, lumayan gangguan fungsi keluarga 64,7%, teman sebaya 41,1%, sekolah atau pekerjaan 39,30%, distress personal 27,2%. Yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini boleh? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh saudara Aska dan Zahwa, bahwa kesehatan mental dan gigi itu sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan. Nah, seberapa penting ya kesehatan gigi dan mulut pada generasi Z, pada era digitalisasi. Nah, kita hidup di zaman yang serba-serbi modern ini. Kita hidup di zaman yang digital. Ini yang menuntut kita untuk menjadi generasi Z yang lebih maju dan lebih kreatif. Pada generasi ini, perkembangan zaman sangat melesat, sehingga banyak sekali perubahan dalam segala aspek. Misalnya dalam aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Sebelum saya lanjut ke pokok topik kita, yaitu tentang kesehatan gigi dan mulut pada era digitalisasi. Berbicara mengenai kesehatan mulut dan gigi, menurut kalian kesehatan mulut dan gigi itu penting atau tidak? Kenapa kita harus atau wajib menjaga kesehatan mulut dan gigi? Gimana? Kenapa? Karena menurut saya kita di kesehatan mulut dan gigi itu segala sesuatu yang penting untuk kita. Dengan kesehatan mulut dan gigi ini, kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Jadi dapat disimpulkan, jika kita tidak menjaga kesehatan mulut dan gigi, maka tubuh kita dapat atau mudah terkena penyakit. Tidak hanya dari mulut dan gigi saja, namun seluruh tubuh kita dapat dengan mudah terkena oleh penyakit. Nah, berikut ini saya akan memberikan beberapa hal yang dapat merusak kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama ada kafein dan alkohol. Mengapa ya? Kenapa kafein dan alkohol itu dapat merusak kesehatan gigi dan mulut? Mengonsumsi minuman dan makanan yang mengandung kafein dan alkohol ini dapat membuat mulut menjadi kering. Karena bahan-bahan partikel yang terdapat di dalam kafein dan alkohol memiliki gula di dalam soda, terutama alkohol, karena kandungan di dalam soda yang sangat tinggi. Kombinasi keduanya membuat resiko gigi menjadi berlubang. Yang kedua ada berlebihan saat menggosok gigi. Kita tahu bahwa untuk menjaga kesehatan gigi salah satunya adalah dengan cara menggosok gigi. Namun perlu digarisbawahi bahwa kita tidak boleh berlebihan saat menggosok gigi, karena segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu tidak baik. Menurut Melanie S. Jamil, seorang profesor sekaligus dokter gigi, jika kita berlebihan saat menggosok gigi, itu akan merusak email dan enail yang ada di dalam gigi. Email dan enail di dalam gigi merupakan lapisan terluar pada gigi yang dapat dilihat oleh manusia. Yang ketiga, kebersihan gigi yang buruk. Nah, di dalam gambar itu kan ada gigi yang kotor ya. Misalnya itu ketika kalian sedang memakan coklat dan kalian itu lupa menggosok gigi. Nah, lama-lama coklat itu menumpuk dan menjadi bakteri dan virus yang dapat membuat gigi kalian menjadi berlubang. Yang keempat adalah menggigit barang yang bukan makanan. Nah, beberapa orang itu memiliki kebiasaan menggigit ballpoint atau pulpen, terutama pada kalangan pelajar. Betul atau tidak? Nah, biasanya para pelajar ini menggigit ballpoint atau pulpen ketika ia merasa bosan, bingung, dan melamun. Iya atau iya? Ya. Nah, beberapa orang ini memiliki kebiasaan menggigit pulpen atau pensil ketika ia sedang berpikir, sedang melamun, dan ketika ia sedang bosan. Kebanyakan menganggap ini adalah
Tapi faktanya menggigit barang yang bukan makanan adalah salah satu hal yang dapat merusak gigi. Mengapa ya? Karena tanpa kita sadari, ketika kita memegang bolpen atau pulpen, ketika tangan kita dalam keadaan kotor, kan kita tidak tahu di dalam pulpen atau pensil itu terdapat bakteri. Dan ketika kita menggigit, maka bakteri atau bolpoin yang mengandung bakteri dan virus dapat masuk ke dalam gigi dan mulut kita. Beberapa orang ini mempunyai kebiasaan ini yang biasa dilakukan, dan kenapa kebiasaan buruk ini bisa mendatangkan masalah yang serius? Pulpen atau pensil adalah dua hal yang memiliki atau benda yang paling kotor, yang memiliki banyak bakteri dan virus. Tanpa kalian sadari, ketika kalian sedang menggunakan pensil atau bolpoin dalam keadaan kotor dan kalian menggigitnya, maka bakteri-bakteri itu akan masuk ke dalam mulut kalian. Menurut Michelia, seorang dokter sekaligus profesor gigi, kalau pulpen dan bolpoin itu tempatnya sarang dan bakteri yang bisa tumbuh selama berbulan-bulan atau berminggu-minggu di dalam pulpen atau bolpoin kalian. Nah, itu merupakan beberapa hal yang dapat merusak gigi kalian. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, mengurangi makanan dan minuman manis. Kenapa? Karena makanan dan minuman manis itu mengandung banyak gula, ya. Dan ketika kalian terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan, itu dapat membuat gigi kalian berlubang atau keropos. Yang kedua, mengunjungi dokter gigi minimal 6 bulan. Mengapa perlu dilakukan mengunjungi dokter gigi? Itu untuk kalian berkonsultasi dengan dokter apakah gigi kalian sehat atau mempunyai penyakit dan sebagainya. Yang ketiga adalah menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari. Kita tahu ya bahwa menggosok gigi yang paling umum adalah 2 kali sehari. Namun kalian tidak boleh melebihi batas maksimum yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah perbanyak konsumsi buah dan sayur. Mengapa konsumsi buah dan sayur dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut? Walaupun saya tahu pasti kalian tidak suka makan sayur dan buah. Betul atau enggak? Ya. Yang benar. Ya udah, berarti kita beda. Yang pertama, mengapa kita harus memperbanyak konsumsi buah dan sayuran? Yang pertama, buah-buahan yang kaya akan vitamin, serat, dan banyak mengandung air. Contohnya itu ada buah jeruk, apel, jambu biji, dan lain sebagainya. Mengapa ya? Kenapa buah dan sayuran itu bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut? Karena, contoh saja, ketika kita sedang memakan jeruk, di dalam jeruk itu kan terdapat vitamin C. Terus ada juga serat dan mengandung air. Ketika kita sedang menggigit buah jeruk tersebut, maka buah jeruk tersebut akan mengeluarkan air yang akan membersihkan sisa-sisa makanan pada tubuh kita atau pada mulut kita. Yang kedua, sayuran. Sama halnya dengan buah-buahan, sayuran yang mengandung banyak serat, banyak air. Contohnya itu ada sayur kangkung, sayur bayam, dan lain-lain. Nah, sayur-sayur tersebut ketika kita mengkonsumsi sayur-sayur tersebut, maka sayur tersebut akan mengeluarkan air yang akan membersihkan gigi dan mulut kita dari sisa-sisa makanan penyebab bakteri. Nah, jadi pesan saya untuk kalian semua, kalian itu harus rajin-rajin ya, menggosok gigi 2 kali sehari, terus memperbanyak konsumsi buah dan sayuran. Begitu ya Kak Cecil? Jangan sebelah terus ya. Selanjutnya, segitu saja materi yang saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok webinar literasi Spezakem mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ada satu pantun nih. Kalau saya sedang berpantun, kalian jawab cakep gitu ya. Awas kalau nggak jawab, yang keras ya. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menyikat gigi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita sosialisasi lagi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk 3 penyaji. Yuk. Terima kasih untuk 3 penyaji yang sudah berani untuk berbagi ilmu. Nanti gantian dengan kalian ya suatu saat. Nah, kira-kira setelah kalian mendapatkan ya ilmu yang baru, kira-kira apa yang kamu rasakan? Wah, jadi tahu. Saya jadi tahu ya, Agustina ya. Iya. Kira-kira bagaimana perasaan kamu? Yuk, Kak Cecil yuk. Nah ini ya, pakar kita nih, pakar komunikasi. Nih. Bagaimana Cecil? Apa yang kamu rasakan? Sebenarnya saya rasakan nggak terlalu banyak ya, karena kesehatan gigi dan mental itu kita udah dibekali dari kecil, terutama dari orang tua kita yang nyuruh kita untuk gosok gigi atau sikat gigi 2 kali sehari. Dan untuk informasi atau pengetahuan dari pihak yang ahli tadi, ada beberapa orang yang disebutkan itu kita baru tahu, dan dari yang disebutkan itu kita belajar bahwa untuk menjaga kesehatan gigi dengan mengimbangi makanan kita dan juga mengimbangi kesehatan kita untuk periksa ke dokter itu sangat penting. Ya, terima kasih untuk Mbak Cecil. Tepuk tangan untuk Cecil ya. Ini jadi laki-laki kok, siapa? Rasa. Perwakilan laki-laki ini, kalau laki-laki jangan sampai kalah ya. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Cecil bahwa bekal untuk ya memelihara gigi kita itu sudah dari dulu ya, dari orang tua kita ya. Hanya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh kalian atau tidak. Nah kemudian didukung dengan apa yang kamu peroleh hari ini. Nah ternyata ada keterkaitan antara mental dengan gigi ya, betapa pentingnya kesehatan mental dan kesehatan gigi di era sekarang ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ya, bekal kalian, pengetahuan yang baru sehingga nanti kamu implementasikan dalam kehidupan kamu ya, yang apa, pengaruh negatif dengan pengaruh positifnya. Nah ini kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang pada materi yang berbeda. Kalian masih semangat untuk menerima ilmu dari teman kamu? Semangat ya. Pokoknya kita mencari ilmu itu tidak ada batasnya ya. Nah kita berbagi, kita jangan pelit untuk berbagi ilmu. Nah karena kita kalau mau berbagi ilmu, sepanjang ilmu itu kita lakukan ya oleh orang yang menerima ilmu, pasti pahalanya akan tetap mengalir. Nah ini sampai kapanpun akan tetap mengalir sepanjang masih dimanfaatkan atau digunakan. Ya terima kasih atas kehadiran kalian di ruang TIK ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan kalian dan tidak bosan-bosannya kalian membaca. Kalian belajar sehingga kalian memiliki tingkat literasi yang tinggi ya, itu harapan kita semuanya. Ya ada, sebelum saya ini ada yang perlu disampaikan? Sudah cukup? Oh ya sudah cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata dari penyaji ini yang kurang berkenan mungkin dalam penyampaiannya ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lupa. Oh.